Lantunan Puisi Hidup. Anjani Kusuma terlahir ke dalam kemewahan yang dingin dan sunyi. Rumah megah bergaya modern klasik di kawasan elit pusat ibu kota, dengan dinding marmer Carrara dan hiasan kristal Boccarara, seharusnya menjadi lambang kehangatan keluarga. Namun, bagi Anjani, itu tak lebih dari sangkar emas, penjara berlapis marmer yang menyesakkan. Setiap sudutnya menyimpan bisikan kesendirian, setiap gema langkah kaki terasa seperti gemuruh di hati yang hampa. Ayahnya, Aditya Kusuma, adalah seorang titan di industri baja Indonesia. Namanya melambung tinggi di jajaran elit pengusaha. Di balik setelan jas Brioni yang sempurna dan senyum karismatik di hadapan media dan kolega, ia adalah sosok ayah yang kaku, dingin, dan nyaris tak tersentuh. Baginya, Anjani adalah aset, penerus nama besar Kusuma, sebuah proyek yang harus sempurna, bukan seorang anak yang membutuhkan kasih sayang. Interaksi mereka terbatas pada pertanyaan singkat tentang nilai sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, tanpa pernah ada sentuhan fisik atau tatapan mata yang penuh kehangatan. Paramita, ibunya, adalah definisi sempurna dari sosialita pencari validasi. Hidupnya berputar pada kemewahan superficial, arisan berlian mingguan, gala dinner amal yang ia selenggarakan demi pencitraan, dan pesta-pesta ulang tahun mewah untuk teman-temannya. Ia bisa menghabiskan puluhan juta rupiah untuk membeli kalung anjing Chihuahua miliknya, namun tak pernah sekalipun menyalakan lilin ulang tahun untuk Anjani. Apalagi mempersiapkan kejutan kecil yang sederhana. Bagi Paramita, Anjani hanyalah aksesoris yang kurang sempurna, selalu menjadi pengingat kegagalannya untuk mencapai standar sosialita yang ia impikan. Terutama karena Anjani tidak mewarisi kecantikan atau sifat ekstrovertnya. Paramita sering membandingkan Anjani dengan anak-anak sosialita lain yang lebih bersinar, menanamkan rasa rendah diri yang dalam pada gadis kecil itu. Anjani dibesarkan dalam bayang-bayang penolakan yang membekas hingga ke tulangnya. Sejak kecil, ia tak pernah tahu rasanya dipeluk erat, dicium di kening, atau bahkan sekadar mendapatkan tatapan hangat penuh cinta. Ia belajar berjalan sendiri, terjatuh, dan bangkit tanpa tepuk tangan atau dorongan. Ia belajar berbicara dalam keheningan yang menyesakkan, tanpa pendengar yang tulus. Setiap harinya, ia hidup dalam rumah yang terlampau hening untuk ukuran keluarga kaya raya. Bisikan-bisikan dinding dan bayangan kesendirian adalah satu-satunya teman setianya. Kalau kamu gagal di sekolah, itu bukan karena kamu kurang pintar, tapi karena kamu memalukan. Kamu tahu betapa susahnya saya menjaga nama baik keluarga di depan teman-teman arisan saya. Dan kamu malah membuat keruh. Nilai 82 itu bencana, bentak Paramita suatu sore, matanya menyala tajam. Seolah Anjani adalah aib terbesar dalam hidupnya. Bentakan itu bukan hanya tentang nilai, tapi juga penolakan terhadap keberadaan Anjani itu sendiri. Anjani hanya bisa menunduk, menelan pahitnya kekecewaan yang sudah menjadi santapan harian. Di kemudian hari, ia bahkan pernah melihat Paramita membuang piagam penghargaan Anjani yang didapatnya dari lomba menulis di sekolah dasar, sambil berbisik, "Buang-buang kertas saja." Ia belajar tak berharap pada siapapun, bahkan pada bayangannya sendiri. Harapan hanya membawa luka yang lebih dalam. Di sekolah internasional elit tempatnya menimba ilmu, Anjani adalah sosok yang nyaris tak terlihat. Ia selalu duduk di bangku paling belakang, menghindari tatapan orang lain, dan tak pernah berani berpendapat dalam diskusi kelas. Penampilannya yang selalu sederhana, tanpa barang-barang mewah atau tas bermerek yang dipamerkan teman-temannya, menjadi bahan ejekan yang tak berkesudahan. Anak orang kaya, kok kayak pelayan? Bajunya itu-itu melulu, bisik teman sekelasnya. Dina, dengan nada merendahkan, mata mereka menelusuri seragam Anjani yang selalu rapi namun polos.
Mungkin dia anak pembantu yang dikasih adopsi, makanya beda sendiri. Ucapan-ucapan kejam itu tak hanya terdengar dari teman sebayanya, tetapi juga beresonansi dengan bisikan hatinya sendiri, menguatkan keyakinan bahwa ia memang tak pantas, bahwa ia adalah kesalahan. Guru-guru pun yang sibuk mengejar nama baik sekolah jarang sekali memperhatikan kesendirian Anjani. Di rumah, hanya kamar kecilnya di pojok lantai atas yang menjadi satu-satunya pelarian. Dunianya yang terpisah dari kemegahan palsu di luar. Dinding-dinding polos kamarnya menjadi kanvas bisu bagi imajinasinya yang terluka. Di sanalah ia menulis puisi-puisi yang meluapkan kepedihan hatinya yang mendalam. Surat-surat tak terkirim untuk Tuhan yang tak pernah ia rasa menjawab doanya. Dan doa panjang yang hanya bergema dalam kesunyian yang membekukan. Bahkan boneka beruang usangnya, satu-satunya hadiah yang ia dapat saat ulang tahun ke-10 dari Pak Surya, supir pribadi mereka yang tua, pendiam, dan baik hati. Pak Surya adalah sosok satu-satunya yang memperlakukannya dengan kehangatan tulus dan senyuman, menjadi tempat ia menyandarkan pipi saat menangis, membasahi bulu-bulu mata lusuhnya dengan air mata yang tak bersuara, terlalu lelah untuk mengeluarkan isakan yang bisa didengar siapapun. Pak Surya adalah satu-satunya yang terkadang menyelipkan biskuit atau permen kecil di saku seragamnya, sebuah gestur kecil yang sangat berarti. Suatu malam yang dingin dan kelabu, setelah merayakan ulang tahun ke-18, perayaan itu bukan untuknya, melainkan pesta mewah untuk rekan bisnis ayahnya, di mana ia diwajibkan memakai gaun kotor yang ia benci, namun tetap saja diomeli Paramita karena tidak bisa berpose dengan benar. Setelah pertengkaran hebat dengan ibunya, karena Paramita menuduhnya sengaja merusak suasana pesta dengan wajah murungmu, Anjani masuk ke kamarnya. Ia mengunci pintu, memisahkan diri dari dunia luar yang kejam, dan menuliskan satu kalimat dalam buku hariannya dengan tangan gemetar hingga nyaris tak bisa memegang pena. Tuhan, apakah aku benar-benar pantas dilahirkan? Mengapa Engkau memberiku hidup jika hanya untuk menderita dalam kesendirian yang tak berujung ini? Aku lelah, sangat lelah. Dan malam itu, di bawah temaram lampu meja yang redup, ia membuka botol berisi pil tidur yang sudah ia perhatikan secara diam-diam, mencarinya di laci obat Paramita. Sebuah keputusan final yang terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Langit malam di luar kamarnya dipenuhi gerimis tipis yang tak henti-henti. Angin dingin menggoyang tirai jendela seolah ingin masuk dan memeluknya. Lampu redup di kamar menjadi satu-satunya saksi Anjani yang terduduk di lantai, bersandar pada dinding yang seolah ikut merasakan kebekuannya. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah mencerminkan kekosongan di dalam hatinya yang nyaris mati rasa. Di hadapannya, botol kecil berisi pil tidur terbuka, siap menuntaskan penderitaan. Aroma pahitnya seolah sudah tercium, mengeluarkan janji damai yang semu. Sebuah pelarian terakhir dari kehidupan yang tak pernah ia inginkan. Satu tangannya menggenggam botol itu erat, jari-jarinya memutih, saking kuatnya cengkraman, sementara tangan lain menulis sepucuk surat perpisahan. Jari-jarinya gemetar hebat, menumpahkan semua rasa sakit yang terpendam, semua kesendirian yang ia pikul selama bertahun-tahun dalam diam. Maafkan aku, Tuhan. Aku sudah mencoba menjadi anak baik, aku sudah mencoba belajar. Diam, menuruti semua. Aku sudah mencoba sekuat tenagaku untuk menjadi apa yang mereka inginkan, untuk memenuhi standar yang mustahil. Tapi aku tetap tak diinginkan, tetap tak pernah cukup. Aku merasa seperti beban, seperti bayangan yang tak diinginkan di tengah keluarga. Aku hanya ingin pulang. Izinkan aku pulang lebih awal. Bebaskan aku dari belenggu tak terlihat ini, dari rasa sakit yang tak kunjung usai. Seberkas air mata jatuh di atas kertas, menetes satu persatu.
mengaburkan tulisan tangan yang berantakan, mencampur tinta dengan keputusasaan yang begitu pekat. Namun, sebelum ia menelan pil itu, sebuah getaran samar di saku celananya menarik perhatiannya. Getaran itu kecil, namun terasa seperti guncangan hebat di tengah badai, memaksa kesadarannya kembali. Ponselnya berbunyi, layar menyala, memancarkan cahaya biru redup di tengah kegelapan. Sebuah pesan masuk dari nomor asing. Kamu tidak sendiri. Aku tahu kamu tak percaya pada siapapun sekarang, Anjani, tapi tolong, jangan pergi. Dunia ini kadang terlalu kejam. Tapi itu bukan berarti kamu harus kalah. Ada banyak hal yang pantas kamu perjuangkan. Ada banyak orang yang mungkin membutuhkan suaramu. Tangannya gemetar hebat. Menatap layar lama, mata Anjani tak berkedip. Seolah takut jika berkedip, pesan itu akan hilang. Napasnya berat, tersengal. Seolah setiap hembusan adalah perjuangan untuk tetap bertahan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut mati, tetapi karena kebingungan dan secercah harapan yang tiba-tiba menyusup ke dalam kegelapannya. Ada gejolak aneh di dadanya. Sebuah rasa penasaran yang membelah dinding keputusasaan. Siapa dia? Bagaimana dia tahu namaku? Ini bukan teman sekolah, bukan kerabat. Ini adalah nomor yang sama sekali asing. Tak ada nama, tak ada tanda siapa pengirim pesan itu. Hanya serangkaian angka yang asing. Namun begitu bermakna. Di detik itu, suara asing itu, sebuah kalimat sederhana yang tak terduga, terasa lebih nyata, lebih berarti dari semua ucapan yang pernah ia dengar dari orang tuanya selama ini. Itu adalah secercah cahaya, lilin kecil di tengah lorong gelap, yang membuat kakinya ragu melangkah menuju jurang, seolah takdir sedang berbisik kepadanya, memberinya kesempatan kedua. Anjani terisak. Air matanya kini bercampur dengan rasa kaget dan sedikit kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Ia berlutut di lantai, menangis dengan tubuh bergetar hebat. Pil di tangannya terlepas, jatuh, berhamburan di lantai marmer, seperti butiran harapan yang hancur, namun juga memberinya kesempatan kedua untuk bernapas. Ia memeluk dirinya sendiri, seperti anak kecil yang ketakutan. Namun kali ini, bukan ketakutan akan kesendirian, melainkan ketakutan akan kehilangan kesempatan yang baru saja muncul. Sebuah pertanyaan baru muncul, menggantikan keputusasaan. Apakah ada alasan untuk tetap bertahan? Apakah ada seseorang di luar sana yang benar-benar peduli pada dirinya, yang selama ini merasa tak terlihat? Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tak berharap mati, tapi juga belum yakin layak untuk hidup. Dia hanya bertahan. Sebuah jeda, sebuah tarikan napas baru. Pesan dari nomor misterius itu terus datang di hari-hari berikutnya. Tidak mengintervensi secara langsung, tetapi menaburkan benih harapan. Seperti tetesan air yang perlahan namun pasti menembus batu, pesan-pesan itu mengikis dinding kesendirian Anjani. Isinya bukan rayuan kosong, bukan khotbah yang menggurui, atau nasihat klise yang sering ia dengar. Hanya kalimat-kalimat hangat yang membuat Anjani merasa manusiawi. Seolah ada seseorang di luar sana yang melihatnya, yang memahami kesunyiannya tanpa perlu dijelaskan. Hari ini berat ya. Aku juga punya hari berat, tapi aku bangga. Kamu bisa bertahan Anjani. Itu kekuatan yang luar biasa yang mungkin kamu sendiri belum menyadarinya. Menulis itu kayak bernapas. Ya, aku baca puisi kamu di forum anonim. Rasanya kamu menuangkan jiwamu ke sana. Setiap bait punya getaran yang dalam. Boleh aku baca lebih banyak puisi kamu? Aku merasa terhubung dengan setiap kata yang kamu tulis. Kata-kata itu bagai sentuhan lembut di tengah luka yang menganga. Sebuah pengakuan atas eksistensinya yang selama ini diabaikan. Anjani mulai membalas. Awalnya ragu, hanya sekadar ucapan terima kasih singkat, namun perlahan
ia mulai membuka diri. Ia merasa aman di balik layar, tanpa tatap muka atau penilaian. Akhirnya, sang pengirim mengaku bernama Bima Aditya, seorang mahasiswa semester akhir jurusan psikologi di sebuah universitas swasta ternama, yang juga penyintas trauma keluarga yang kompleks. Ia menjadi relawan aktif di sebuah komunitas mental health online dan menemukan tulisan Anjani di forum anonim yang kerap ia kunjungi. Merasakan resonansi kesedihan yang serupa, bahkan lebih dalam setiap bait yang Anjani tulis. Anjani mulai percaya, membiarkan sedikit cahaya terang masuk ke dalam hatinya yang tertutup rapat. Ia menceritakan luka masa kecilnya, dengan setiap detail yang selama ini ia pendam rapat. Tentang bagaimana ulang tahunnya dirayakan hanya dengan nasi dingin di dapur, jauh dari sorot lampu pesta mewah di ruang tamu. Tentang hari ia pingsan di sekolah karena kurang istirahat dan tekanan akademis yang tak henti. Dan ibunya justru menyalahkan di hadapan guru-guru karena memalukan keluarga dan terlalu lemah, alih-alih mengkhawatirkan kondisinya. Ia menceritakan bagaimana ia seringkali makan sendiri di meja makan yang besar, sendirian, sementara orang tuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Bima tidak menyela, ia hanya mendengarkan dengan sabar, kadang membalas dengan kutipan yang menenangkan dari buku-buku psikologi yang ia baca, atau cerita kecil dari masa lalunya yang juga kelam, menunjukkan bahwa penderitaan Anjani bukanlah sebuah anomali, bahwa ada orang lain yang berjalan di jalur yang sama, bahkan mungkin lebih berat. Aku juga pernah pengen mati, Anjani. Ada satu malam aku berdiri di balkon apartemen. Rasanya mau lompat aja, rasanya cuma itu jalan keluar dari semua tekanan yang kurasakan. Keluarga berantakan, ayahku pecandu, ibuku depresi. Tapi malam itu hujan turun deras banget, membasahi seluruh kota, seolah langit ikut menangis. Dan aku merasa langit pun ikut sedih. Dan aku berpikir, mungkin Tuhan mengirim hujan untuk menenangkan aku. Mungkin ini Karonaya bilang, jangan menyerah dulu. Ada sesuatu yang menunggumu. Ada hal baik yang akan datang. Dari Bima, Anjani mulai memahami bahwa ia tidak gila, ia tidak lemah, ia hanya terluka. Dan luka bisa disembuhkan. Keyakinan itu perlahan namun pasti mulai menumbuhkan tunas harapan di dalam dirinya, membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Ia mulai melihat dirinya bukan sebagai korban, tetapi sebagai seorang penyintas yang kuat. Hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan yang kuat, ikatan batin yang mendalam, lebih dari sekadar teman di dunia maya. Bima memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri, untuk rapuh tanpa dihakimi, untuk bermimpi tanpa diremehkan. Anjani bangkit perlahan, seperti bunga yang menemukan kembali matahari setelah musim dingin yang panjang dan brutal. Ia mulai menulis lagi di forum, namun kali ini dengan semangat yang berbeda, bukan lagi sebagai pelarian, melainkan sebagai bentuk terapi dan suara bagi mereka yang tak bersuara. Puisinya tentang luka batin remaja, tentang kesendirian, dan tentang pencarian makna mendapat banyak respon. Tak hanya simpati, tapi juga pengakuan dan apresiasi yang tulus. Bahkan, seseorang berkata, "Puisimu menyelamatkanku dari bunuh diri semalam. Aku merasa tidak sendiri lagi. Terima kasih." Terima kasih. Mendengar itu, hati Anjani menghangat. Ia merasa menemukan tujuan, sebuah makna di balik semua penderitaan yang ia alami. Ia mulai melihat bahwa rasa sakitnya bisa diubah menjadi kekuatan, menjadi cahaya bagi orang lain. Ia mulai berani bermimpi, berani berbicara. Namun, saat ia mulai mencintai hidup dan membangun dirinya kembali, masa lalu kembali membuka luka lama, lebih dalam dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Sebuah rahasia keluarga yang busuk tertimbun di bawah lapisan kebohongan, siap terkuak.
Suatu malam, guntur menggelegar di luar, disusul kilat yang menyambar-nyambar. Namun suara yang lebih memekakan telinga datang dari ruang tamu. Anjani, yang hendak mengambil minum, tak sengaja mendengar pertengkaran keras antara ayah dan ibunya. Suara Paramita terdengar histeris, penuh kemarahan dan kebencian yang mendalam. Sebuah amarah yang sepertinya sudah lama terpendam dan siap meledak. Aku tak bisa terus hidup dengan anak dari perempuan itu. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat betapa hinanya aku. Betapa bodohnya aku menerima pernikahan ini. Dia pengingat paling buruk dalam hidupku. Kau kira aku tidak tahu, Aditya, bahwa kau masih mencintai wanita itu? Bahkan setelah dia mati, kau menikahiku hanya karena aku bisa memberimu ahli waris dan menjaga citramu. Bukan karena cinta, bentak Paramita. Suaranya pecah dan dipenuhi racun, melempar vas bunga mahal hingga pecah berkeping-keping. Dia anak kandungku, Paramita, anakku. Ibunya memang sekretarisku ya. Tapi dia tidak pernah merebutku. Aku mencintai ibunya sebelum aku menikahimu. Dan kamu tahu itu. Kamu setuju dengan semua syaratku saat itu. Paramita, jangan libatkan Anjani dalam masalah kita. Balas Aditya. Suaranya lelah, namun penuh penyesalan yang mendalam. Sebuah pertahanan diri yang sudah rapuh. Air matanya mulai mengalir. Aku berusaha menepati janjiku untuk membesarkannya. Anjani membeku di tempatnya. Seluruh darah di tubuhnya terasa dingin, seperti membeku. Otaknya berputar cepat, mencoba memproses setiap kata yang baru saja ia dengar. Perempuan itu, ibuku, bukan Paramita. Seluruh hidup yang ia tahu runtuh seketika. Seperti istana pasir yang dihantam ombak besar dan badai. Kebohongan yang selama ini menyelimuti kehidupannya terkuak, meninggalkan rasa hancur yang tak terlukiskan. Ia berlari ke kamar, mengambil album foto masa kecilnya. Sebuah album yang selalu ia pandangi. Mencari-cari jejak wajah wanita yang ia anggap ibu. Berusaha menemukan kemiripan yang tak pernah ia sadari. Sebuah kebohongan yang terlalu besar untuk dicerna dan terlalu lama disembunyikan. Pagi harinya, dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan dan hati yang terasa seperti diremas hingga tak berbentuk, ia menemui ayahnya di ruang kerja. Aditya sedang duduk di meja kerjanya, wajahnya tampak pucat pasi, matanya merah dan bengkak, seperti orang yang tidak tidur semalaman dan dihantam badai penyesalan. Aditya mencoba menutupi kegelisahannya, namun tatapan tajam Anjani membuatnya tak berdaya. "Ayah, siapa ibuku yang sebenarnya?" tanya Anjani. Suaranya bergetar namun tegas. Dan untuk pertama kalinya, Aditya Kusuma, pengusaha baja yang kokoh, menangis di hadapan putrinya. Air mata penyesalan yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya tumpah, membasahi pipinya yang kaku. Maafkan ayah, Anjani, ibumu yang melahirkanmu bernama Kirana Pertiwi. Dia adalah sekretaris ayah. Dan kami saling mencintai sebelum ayah menikah dengan Paramita. Dia adalah wanita yang sangat baik, berbakat, dan memiliki jiwa penyair yang indah. Kecelakaan tragis itu merenggutnya begitu cepat saat kamu masih bayi. Ayah terlalu pengecut untuk menjelaskan segalanya padamu. Ayah takut kamu tidak akan menerimanya. Takut kamu akan membenci ayah. Paramita, dia setuju untuk menikah dan membesarkanmu. Tapi dia selalu membenci masa lalu ayah, membenci bayangan Kirana, dan dia selalu melihatmu sebagai pengingat akan hal itu. Dia mencintaimu dengan caranya sendiri, tapi dia tidak bisa melampaui rasa sakitnya. Ayah kira melindungi kamu dari kebenaran itu akan lebih baik, agar kamu tidak merasa berbeda. Tapi ayah salah, nak. Ayah sangat salah. Aditya terisak, membenamkan wajahnya di kedua tangannya.
Anjani tak bisa menangis. Tubuhnya kaku, bibirnya keluh, hanya hening yang mencekam. Suara detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang di telinganya. Ia tak tahu harus marah atau hancur. Kebenaran itu terasa seperti pukulan telak, menghantam semua fondasi kepercayaannya, membuatnya limbung. Rasa sakitnya kini memiliki nama dan wajah. Dan itu jauh lebih pedih dari yang ia bayangkan. Semua perlakuan Paramita, semua ejekan di sekolah, semua kesendiriannya, kini memiliki penjelasan yang mengerikan. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Setelah berminggu-minggu dalam keheningan yang menyiksa, mengisolasi diri dari dunia luar yang terasa seperti panggung sandiwara, Anjani mulai mencari tahu siapa ibu kandungnya. Rasa hancur bercampur dengan keinginan kuat untuk mengenal Kirana, wanita yang memberinya kehidupan dan bakat. Dengan bantuan Pak Surya, supir mereka yang setia dan diam-diam menyimpan banyak rahasia keluarga, ia mendapatkan petunjuk vital. Pak Surya, yang juga sangat menyayangi almarhumah Kirana dan merasa iba melihat penderitaan Anjani, memberikan alamat Tante Ratna, adik dari almarhumah Kirana. Tante Ratna, seorang seniman lukis sederhana yang tinggal di sebuah rumah kecil yang dipenuhi warna-warni kanvas dan aroma cat minyak di Yogyakarta, menyambut Anjani dengan pelukan hangat yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Pelukan itu terasa seperti rumah, seperti tempat di mana ia akhirnya bisa bernapas lega. Tante Ratna dengan mata teduh yang mirip dengan mata Anjani menceritakan kisah Kirana. Kirana adalah wanita yang ceria, penuh semangat, dan sangat mencintai sastra, terutama puisi. Ia selalu menulis. Bahkan sejak kecil, Kirana juga sangat menyayangi Anjani. Bahkan sempat menulis beberapa puisi tentang impiannya untuk membesarkan putrinya. Dari Tante Ratna, Anjani mendapatkan sebuah kotak tua yang lusuh, terbuat dari kayu jati, berisi harta karun tak ternilai, surat-surat cinta antara Kirana dan Aditya, buku harian Kirana, serta kumpulan puisi-puisi sang ibu yang ditulis tangan dengan rapi. Setiap kata yang tertulis di sana adalah jendela menuju jiwa seorang wanita lembut, kuat, dan penyair yang luar biasa. Anjani membaca tentang cinta yang tulus, impian-impian besar yang belum sempat terwujud, dan harapan-harapan indah sang ibu untuknya. Kirana menulis tentang betapa ia mencintai putrinya. Bahkan dalam mimpinya, sebuah cinta yang tak sempat ia rasakan secara langsung. Darah itu ternyata tidak berbohong. Anjani menemukan bahwa bakat menulisnya, jiwanya yang sensitif, adalah warisan nyata dari wanita yang bahkan tak sempat ia kenal dalam hidupnya. Ia menemukan dirinya dalam puisi-puisi ibunya, menemukan benang merah yang mengikat mereka. Dengan kekuatan baru yang ia temukan dari warisan ibunya dan dukungan tak terbatas dari Bima, Anjani mulai menulis lebih serius. Ia tidak lagi menulis untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang tak bersuara. Puisinya yang kini dipenuhi dengan perenungan mendalam tentang identitas, kehilangan, penerimaan diri, dan kebohongan, menarik perhatian banyak pihak. Salah satu puisinya, Bayangan Ibu Yang Tak Terlihat, dimuat di majalah sastra terkemuka dan mendapat banyak pujian kritis. Ia ikut lomba penulisan puisi tingkat nasional, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menang. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga kemenangan bagi jiwa yang selama ini tersembunyi. Sebuah validasi atas keberadaannya. Ia mulai berbicara di berbagai acara komunitas tentang trauma keluarga, tentang pentingnya validasi dan penerimaan diri, bahkan tentang bagaimana kebohongan dapat merusak jiwa dan bagaimana kebenaran, meskipun menyakitkan, adalah kunci menuju penyembuhan. Setiap kata yang ia ucapkan adalah testimoni dari perjuangannya sendiri, sebuah suara yang menginspirasi,
Hubungan dengan ayahnya, Aditya, mulai membaik perlahan. Aditya, yang dulu kaku dan dingin, kini berusaha untuk belajar menjadi seorang ayah yang sesungguhnya. Ia mulai menelepon Anjani setiap hari, menanyakan kabarnya, bahkan terkadang datang mengunjungi apartemen sederhana yang Anjani sewa sendiri, jauh dari rumah megah yang penuh kenangan pahit. Ia mencoba berbagi cerita tentang Kirana, tentang bagaimana ia mencintai ibu kandung Anjani, sebuah upaya untuk menebus masa lalu. Dan untuk pertama kalinya, ayahnya hadir dalam salah satu acara peluncuran buku puisi Anjani. Aditya duduk di barisan belakang, sorot matanya tak lepas dari putrinya, penuh penyesalan dan kebanggaan yang mendalam. Mereka tak bicara banyak setelah acara selesai. Hanya pertukaran pandang yang syarat makna, tapi tatapan Aditya penuh bangga dan air mata yang tak lagi bisa ia tahan. "Kamu hebat, Anjani," katanya. Suaranya serak menahan emosi, memegang tangan Anjani erat. "Ayah bangga padamu. Maafkan ayah untuk semua kesalahan ayah. Ayah akan belajar untuk menjadi ayah yang lebih baik." Hanya itu, hanya 3 kata dan sebuah permintaan maaf yang tulus. Sebuah janji untuk memulai lagi, tapi itu cukup untuk mengisi kekosongan yang Aditya ciptakan selama bertahun-tahun. Itu adalah pengakuan yang Anjani impikan seumur hidupnya. 2 tahun berlalu, Anjani telah bertransformasi sepenuhnya. Ia tidak lagi gadis pemalu yang takut pada bayangannya sendiri, yang hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Jiwanya yang dulu rapuh, kini sekuat baja, namun tetap menyimpan kelembutan seorang penyair. Dengan dukungan penuh dari Bima, yang kini menjadi sahabat dan mentor terdekatnya. Seorang saudara jiwa yang memahami setiap luka tanpa perlu dijelaskan, yang selalu ada untuk mendengarkan dan menguatkan. Anjani mendirikan sebuah komunitas bernama Pelita dalam Gelap. Komunitas itu menjadi tempat aman bagi remaja dengan luka batin. Bagi mereka yang merasa tak terlihat, tak didengar, seperti dirinya dulu. Mereka mengadakan pertemuan rutin, sesi berbagi cerita yang mendalam, loka karya penulisan terapeutik, dan bahkan seminar online dengan psikolog profesional. Komunitas ini berkembang pesat, menjangkau ribuan remaja di seluruh Indonesia. Ia menulis buku puisi kedua yang berjudul sama dengan bab terakhir kisahnya, Membangun Diri dari Reruntuhan. Di halaman pertamanya tertulis, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua jiwa yang terluka. Untuk siapapun yang pernah merasa tak diinginkan. Untuk jiwa-jiwa yang terluka dalam keheningan, yang hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Kamu berharga, kamu penting, kamu pantas bertahan. Jangan pernah memadamkan lilinmu sendiri, karena kamu tidak tahu berapa banyak orang yang mungkin membutuhkan cahayamu di lorong gelap mereka. Izinkan dirimu untuk sembuh, izinkan dirimu untuk bersinar. Anjani akhirnya bertemu Bima secara langsung dalam acara peluncuran bukunya yang kedua, di sebuah auditorium yang penuh sesak, di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan para pembaca dan pendukung. Momen itu adalah puncak dari perjalanan panjang mereka, sebuah perayaan atas ketahanan jiwa. Mereka tidak menjalin cinta romantis, ikatan mereka jauh lebih dalam dari itu. Mereka adalah 2 jiwa yang saling menyelamatkan, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam perjalanan penyembuhan yang kompleks. Kisah mereka menjadi bukti bahwa takdir bisa membawa orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat, bahwa persahabatan sejati bisa menjadi jangkar di tengah badai. Paramita, mantan ibu tirinya, sesekali mengirim pesan singkat yang dingin, mencoba menjalin kontak demi citra sosialnya, mengundang Anjani ke acara-acara elit, atau meminta bantuan untuk yayasan amalnya. Namun Anjani tahu batasannya. Ia memaafkan, namun tidak melupakan, dan memilih untuk menjaga jarak demi kesehatan mentalnya sendiri. Ia mengerti bahwa memaafkan
adalah untuk dirinya sendiri, untuk melepaskan beban di hatinya, bukan untuk membenarkan tindakan Paramita. Ia memilih untuk membangun dunianya sendiri yang didasari kejujuran dan kasih sayang. Anjani kini menjadi simbol ketahanan dan keberanian, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi ribuan orang lain yang ia sentuh melalui karyanya dan komunitasnya. Ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai forum, dari sekolah menengah hingga universitas, dari seminar psikologi hingga acara sastra. Ia sering berkata dalam setiap sesinya, dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Matanya memancarkan kedalaman yang dulu tak terlihat. Aku tidak selamat sendirian. Seseorang dulu menyalakan lilin kecil di lorong gelapku, menunjukkan bahwa masih ada jalan, bahwa aku tidak sendirian. Dan sekarang aku ingin menyalakan lilin itu untuk orang lain. Aku ingin kalian tahu, bahkan dalam kegelapan paling pekat, bahkan setelah kebohongan terbesar terkuak dan hati terasa hancur berkeping-keping, selalu ada cahaya. Entah itu dari diri sendiri yang berjuang untuk bangkit, dari orang lain yang dikirimkan Tuhan sebagai penolong, atau dari Tuhan yang selalu memaafkan dan mengarahkan kita ke jalan pulang menuju kedamaian. Anjani Kusuma, gadis yang dulu bertanya, apakah ia pantas dilahirkan, kini hidup sepenuhnya, memeluk takdirnya sebagai penyala harapan. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa dari puing-puing kesedihan, pengkhianatan, dan kebohongan yang mendalam, seseorang bisa membangun kembali kehidupan yang penuh makna dan cahaya, bahkan menjadi lentera bagi jiwa-jiwa yang tersesat di tengah kegelapan dunia. Ia adalah warisan hidup dari ibunya Kirana, yang jiwanya kini hidup kembali melalui setiap bait, puisi, dan setiap harapan yang disulut Anjani.